Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Alah Pak, tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Lihat faktanya enggak? Lihat faktanya enggak? Lihat tuh, banyak pencari pekerja sampai pingsan-pingsan. Gak ada lapangan pekerjaan yang cukup. Pendidikan juga buruk. Ekonomi sulit. Banyak PHK. Akhirnya banyak pengangguran. Gak ada investor yang mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Ya gak ada yang bisa diunggulin. Gak ada yang bisa orang investor asing itu tertarik untuk nanam saham dan modal di sini. Sekarang ini ya di 2025 ini, krisis Indonesia ini kompleks. Krisis politik, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis aset negara sekarang banyak dieksploitasi. Aku kadang bingung ya sama presiden sekarang ini. Dia paham gak sih kondisi Indonesia? Dia paham gak sih rakyatnya? Turun aja lah Pak, main sama kucing sana. Jangan mainin negara, jangan mainin rakyat. Kemarin belum naik bilangnya apa? Hei koruptor, hei kaum munafik, antek-antek asing. Prabowo tidak pernah gentar terhadap kalian, teledik. Giliran udah naik mah beda bacotnya. Giliran dikasih duit sama Cina tuh, lo lihat tuh kelakuannya. Ujung-ujungnya kekayaan Indonesia yang dikeruk. Kayak hutan dibabadin, emas diambil-ambilin, tambang dikeruk-kerukin. Siapa yang untung? Pemerintah sama negara luar. Rakyat mah tetep keblangsak. Udah dikasih duit, bacotnya begitu tuh. Kalau dicek DNA, banyak orang Indonesia yang sama kayak Tiongkok. Dari dulu juga emang banyak orang Cina di sini, namanya Cindo. Kemarin Bill Gates ngasih duit triliunan, rakyat mau dikorbanin. Rakyat Indonesia juga kalau dicek nih, lu gimana nih? Suruh lanjut apa gimana? Gua paling depan bilang, udah mundur be dari Karang. Enak banget gua ngeliatnya begitu. Orang pantas jadi presiden. Kerja orang pada becus. Medat banget lo. Ya, sekarang giliran Pak Prabowo nih yang jadi bulan-bulanan para netizen. Beliau dianggap sebagai presiden yang hanya omon-omon semata, tidak sesuai dengan janjinya, dan bahkan dianggap sebagai budaknya Pak Mulyono atau bonekanya Pak Mulyono. Seperti di video yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana Bang Peci Merah secara tegas mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah pengecut, tidak mampu bersikap tegas dan menyelesaikan mengenai problem ijazah Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita langsung saja ke videonya, bagaimana tohokan-tohokan Bang Peci Merah dan juga para netizen lainnya terhadap Pak Prabowo. Prabowo pengecut. Dia tidak berani perintahkan Jokowi untuk umumkan ijazahnya. Itu bukti Prabowo takut pada Jokowi. Peci Merah sang Pancasila selalu benar. Woi, wah, Prabowo. Salam Pancasila. Wah, Prabowo. Aku ini bingung sama kamu. Kamu itu presiden yang berani dan tegas enggak sih? Padahal kamu itu mantan prajurit TNI Kopassus yang terkenal berani dan tegas. Apalagi mantan komandan jenderalnya. Kenapa saya bilang begitu? Sepertinya kamu membiarkan kasus-kasus besar di Indonesia ini bergulir liar. Contohnya kasus ijazah Jokowi yang sampai saat ini tidak pernah bisa berhenti. Ya, tidak terselesaikan dengan baik. Padahal sebagai presiden kamu bisa perintahkan kepada Jokowi. Jokowi kan cuma mantan presiden toh. Perintahkan kepada dia untuk menyelesaikan masalah ijazahnya. Misalnya kasih masukan ke dia. Misalnya bikinlah Jokowi itu konferensi pers di depan televisi, di depan para wartawan, dan dia menyatakan bahwa ijazah saya asli sambil ditunjukkan ijazahnya. Terlepas orang tidak percaya, terlepas Roy Suryo, Rizwan Sianipar gak percaya, ya biarkan masyarakat yang menilai.
Ya, jadi ada pernyataan resmi oleh Jokowi terkait ijazahnya. Jadi rakyat tidak terombang-ambing. Kalau rakyat terombang-ambing, keadaan ekonomi jadi tidak menentu, ya tentunya rakyat juga yang jadi korban. Ya, pekerjaan sulit, cari duit nggak bisa, sulit sekali. Ya, jualan nggak laku karena keadaan politik ini tidak pernah stabil. Padahal kamu sudah jadi presiden 1 tahun lebih. Ya, kemudian ya kamu juga bisa beri masukan kepada Jokowi agar dia menyuruh Gibran mengundurkan diri. Lebih baik mengundurkan diri daripada dimundurkan atau dilengsarkan. Karena kalau secara logika orang kecil aja seperti saya, ya saya risih melihat anak kecil ingusan menjadi wakil presiden, duduk di sampingmu. Kamu kan jenderal bintang 4, masa di sampingmu ini anak ingusan? Ya, itu beri masukan. Kalau itu dilakukan oleh Jokowi dan kemudian Gibran mengundurkan diri, saya rasa keadaan ekonomi kita akan kembali membaik. Ya, karena stabilitas politik juga akan terbangun kembali. Ya, tidak ada gonjang-ganjing lagi. Para investor juga akan masuk dengan cepat, menginvestasikan uangnya, membangun pabrik, menciptakan lapangan kerja. Ini efeknya sangat baik buat masyarakat, woh, gitu ya. Mudeng nggak kamu? Nah, ya, rakyat kecil aja semua mudeng. Ya, ngerti, ya. Oke, cepat laksanakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila, merdeka. Semenjak ganti presiden Indonesia makin jahat ya. Nyesal anjing gua dukung 02 kemarin. Ya banyak yang nyesal. Dan aku pun bukan mendukung ya, tapi dulu aku udah tahu juga bakal kacau yang negara gitu kan. Kita kan gampang melupakan sejarah bangsa kita, apalagi 98. Gampang kita melupakannya. Jadi kita lihatlah sekarang. Menteri kita aneh-aneh, ya kan? Staf susnya aneh-aneh. Komisaris BUMN-nya aneh-aneh, ya kan? Bukan orang-orang terpelajar semua, bukan orang-orang berpengalaman, bukan orang-orang kompeten. Ada yang dari influencer, ada yang dari artis, ada dari kawan lama, ada dari politikus. Nggak ada orang-orang yang kompeten semua. Aneh-aneh bentuknya, ya kan? Aneh-aneh bentuknya. Jadi kita lihat sekarang kasus penggusuran marak kan? Ada penggusuran lahan di TN. Sekarang banyak makin merajalela sekarang di kasus TPL, ya kan, di Tapanuli, ya, di Toba, kasus TPL makin merajalela sekarang. Perhatikanlah, ya, pagar laut, senyap, tambang, pokoknya, ya nasib kita lah. Ada lagi pegawai Kemenlu lenyap, ke pegawai Kemendagri lenyap, pokoknya bahaya memang. Dan paling lucu, kenapa ya ada influencer kita ditangkap di Myanmar dan anehnya mereka berfoto dengan separatis. Oke, ya selamatlah. Ya inilah mungkin kutukan kita, rakyat punya presiden omon-omon. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar.